Ada satu ide yang jauh lebih besar dari yang melatari mengapa kita mengangkat tema tentang stunting ini, adalah ide atau yang dibawa oleh Partai Gelora tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Banyak orang bertanya kepada saya tentang apakah mimpi ini atau ide ini adalah satu utopia atau tidak. Yang kedua, seandainya itu mungkin, kira-kira seperti apa roadmap kita menuju ke sana. Saya pertama kali ingin menggarisbawahi bahwa bagi saya sejak awal, politik itu bukan tentang mencari kursi atau mencari suara. Politik itu adalah tentang bagaimana kita membangun masyarakat kita. Saya percaya bahwa masyarakat itu jauh lebih kuat dari negara. Negara itu organisasi yang bisa menjadi sangat fragile, bisa menjadi sangat rapuh, manakala masyarakat di mana negara itu berdiri adalah masyarakat yang lemah, tidak punya orang kuat. Jadi sebagai organisasi, negara itu ditentukan oleh masyarakatnya. Itu sebabnya bagi saya secara pribadi, dan ini ide kita di Partai Gelora, yang kita dahulukan adalah membangun bangsa, membangun masyarakat, dan politik itu adalah proses dari penciptaan masyarakat. Jadi jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah merekonstruksi kembali masyarakat Indonesia yang kita inginkan. Dan secara lebih spesifiknya adalah merekonstruksi kembali tentang model manusia Indonesia yang kita inginkan. Tentu saja kita bisa berdebat panjang dalam hal ini, tapi ada satu catatan penting yang saya mau garis bawahi di sini, bahwa sedikit sekali tulisan tentang manusia Indonesia yang ditulis oleh para pemikir kita di Indonesia. Dan jika pun ada, mungkin tidak ada satu gambaran yang utuh tentang bagaimana kita memproses pengembangan manusia Indonesia itu. Dulu di masa Orde Baru ada istilah pembangunan manusia seutuhnya, dan saya kira sebenarnya sedikit banyak narasi tentang manusia ini dulu diawali dengan baik di masa Orde Baru itu. Nah, kami ingin memulai perdebatan tentang manusia Indonesia itu dari satu faktor yang sangat fundamental, yaitu faktor fisik. Dan jika kita bicara tentang fisik manusia Indonesia atau postur fisik manusia Indonesia, pertama-tama kita bicara sejak dia ada dalam kandungan. Artinya kita bicara tentang manusia Indonesia sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Dan alangkah terkejutnya kita begitu kita mengetahui bahwa angka stunting kita di Indonesia ini, kalau data ini benar, sampai 27% atau di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, ini sebenarnya sangat menyedihkan bagi kita sebagai bangsa keempat terbesar di dunia. Jika kita mengingat bahwa angka kelahiran di Indonesia adalah 4,8 juta per tahun, angka ini tentu saja sangat menyedihkan untuk membayangkan bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang. Jadi kami memberikan perhatian yang sangat khusus di sini, karena ada masalah lain yang menyangkut sektor yang lain atau dimensi lain dalam kehidupan kita, yaitu masalah ekonomi. Para pendiri bangsa kita begitu berbicara tentang ekonomi, fokusnya mulai dari Pancasila kita ini di sila kelimanya, begitu bicara tentang ekonomi, sebenarnya kita bicara langsung tentang distribusi, kita bicara tentang keadilan. Begitu kita turun ke konstitusi kita juga menemukan bahwa fokus kita dalam pembicaraan tentang ekonomi juga adalah tentang distribusi. Dan sebenarnya jika kita ingin melakukan satu distribusi yang benar secara menyeluruh dalam kehidupan kita, maka faktor distribusi pertama yang harus kita pikirkan adalah distribusi nutrisi. Karena itu penting bagi kita di sini untuk menetapkan suatu target untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia. Lalu kemudian kita menghitung bagaimana kita melakukan satu distribusi nutrisi kepada mereka, sehingga seluruh anak Indonesia itu mendapatkan hak nutrisi yang sepenuhnya, yang maksimum, untuk tumbuh menjadi orang yang kuat. Jadi kami akan memulai satu gerakan yang saya sebut dengan generasi 170. Kita memulai dari faktor tinggi badan ini, karena kita ingin meningkatkan tinggi badan rata-rata orang Indonesia. Saya ini di bawah rata-rata orang Indonesia, saya orang pendek. Jadi saya mengetahui betul bahwa penting bagi kita untuk membangun postur manusia Indonesia sejak awal ini dan menjadikan itu sebagai bagian dari target pembangunan manusia kita, pembangunan sumber daya manusia kita, karena keadilan yang namanya dalam distribusi itu akan kita mulai dari keadilan distribusi nutrisi. Sebab angka stunting ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bukan karena kita tidak mampu, tetapi kita mungkin tidak memberikan perhatian yang penuh kepada masalah itu sebagai satu prioritas. Itu menyangkut tentang wawasan kita secara keseluruhan bagaimana menjadi bangsa besar, bagaimana menjadi kekuatan utama di dunia.
Nah, karena itu kita ingin memulainya dari sini dan memulai satu perbincangan panjang tentang bagaimana kita membangun manusia Indonesia, memulai distribusi nutrisi yang penuh kepada setiap bayi yang lahir. Dan saya membayangkan bahwa seharusnya negara ini dalam konteks itu tadi bukan hanya memberikan bantuan kelahiran bagi setiap anak Indonesia, tapi juga bantuan nutrisi sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai paling tidak di umur-umur awal pada masa pertumbuhannya. Jadi masalah gizi ini harus diintervensi oleh negara karena inilah sisi keadilan yang paling fundamental yang bisa kita berikan kepada rakyat kita. Setelah itu baru kita masuk kepada hak pendidikan, hak pengetahuan. Nah, kalau kita bisa menggabungkan ini semuanya, saya kira kita memulai satu peta jalan yang benar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia.